Berkah dalam Tuhan, kembali kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan dalam situasi yang masih di tempat tinggal masing-masing. Tapi saya percaya bahwa dengan secara online ini kita bersatu di dalam roh untuk terus memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Kita tahu pemerintah sudah memberikan himbauan, bahkan memberikan surat edaran untuk setiap tempat-tempat ibadah dari berbagai agama yang ada agar tetap mengikuti protokol yang disampaikan oleh pemerintah, dan kita masih terus konsisten untuk menuruti apa yang menjadi himbauan pemerintah, sehingga sekalipun izin itu sudah diberikan, tapi kita mencoba untuk bijak menyikapi keadaan-keadaan yang ada. Sebabnya tidak mengurangi nilai bagi kita untuk tetap beribadah di rumah masing-masing, sementara sampai kita akan putuskan di dalam keputusan majelis untuk kapan kita secara bersama-sama beribadah di gereja. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk tetap bersabar, ya, dengan tetap membangun semangat beribadah kepada Tuhan secara personal, membangun hubungan yang baik dengan Allah. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, bersyukur buat pagi hari ini boleh bersama-sama dalam persekutuan yang indah, bersatu hati di dalam roh untuk memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara bagi kami melalui perenungan firman Tuhan, kiranya makin dikuatkan dan diteguhkan dalam iman kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, supaya firman Allah disampaikan seturut dengan kehendak Bapa di surga dan menjadi berkat bagi kami umat Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam masih Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8. Jadi satu ayat ini saja kita akan membaca satu bagian firman Tuhan secara bersama-sama, ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Silakan Bapak Ibu sekalian nanti akan membacakan secara pribadi supaya memahami dalam konteks kita beribadah hari ini untuk merayakan hari Pentakosta. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu lalu saya sampaikan tentang kenaikan Isa Al-Masih atau makna kenaikan Isa Al-Masih. Dan salah satu hal yang perlu kita lihat di sana adalah bahwa kenaikan Isa Al-Masih memberikan satu makna bahwa Allah menjanjikan akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan hari ini kita bisa merayakan bersama-sama karena memang tepat 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan para murid. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, penting sekali bagi kita untuk merenungkan tentang pencurahan Roh Kudus ini agar kita kemudian bisa memahami apa maksud Allah ketika Dia mengirimkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bila kita tidak hanya menjadi umat Tuhan yang hanya hidup di dalam penantian akan kedatangan Tuhan, tapi betul-betul di dalam proses penantian itu kemudian memaknai dan memahami tentang apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 di sana ditegaskan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Artinya apa? Bahwa setiap orang Kristen sesungguhnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan baik.
Nah, pekerjaan baik ini adalah sebuah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah bagi umatnya, bagi gerejanya, untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan tadi yang kita baca menegaskan bagi kita, ayat yang ke-8 dari kitab Para Rasul pasal 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang bukan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini, dalam pembacaan firman Tuhan ini, saya melihat ada 3 hal yang perlu kita renungkan di dalam memaknai pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi dalam proses kenaikan Yesus sampai pencurahan Roh Kudus, sebenarnya memberikan sebuah hal yang patut kita renungkan sebagai umat Allah. 3 hal paling tidak yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab gereja Tuhan atau orang-orang percaya. Bahwa Tuhan mengatakan kepada kita, tadi dikatakan dengan jelas, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam peristiwa kenaikan dan pencurahan Roh Kudus adalah menjadi saksi, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Jadi ini menjadi tanggung jawab utama bagi setiap orang percaya kepada Yesus. Efesus pasal 2 ayat 10 juga di sana dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi artinya ketika sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk menjadi apa? Saksinya. Jadi artinya kehidupan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksinya. Bahwa menjadi saksinya bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab rohaniawan, para pendeta, para evangelis, para majelis, no. Tapi seluruh orang yang percaya kepada Allah memiliki tanggung jawab menjadi saksi Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, dalam situasi seperti apapun, ya kan, dan bagaimanapun, tanggung jawab kita adalah menyaksikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang berkasih dalam Tuhan, itu bagian yang pertama yang perlu kita renungkan. Bahwa dalam kapasitas kita sebagai orang yang sudah ditebus, perlu untuk menjadikan diri kita sebagai saksi Kristus dimanapun berada. Dan Tuhan sangat memahami betul bahwa ketika kita diberikan tugas tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, itu bukan perkara yang mudah. Maka kemudian ini menjadi perenungan bagian kita yang kedua. Dalam ketidakmudahan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang saksi, kita membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam diri kita. Jadi sebabnya firman Tuhan berkata, aku akan memberikan kuasa. Jadi dikatakan di sana bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi artinya kedatangan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu memberikan satu kuasa bagi orang-orang yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Bahwa pekerjaan menjadi saksi itu bukan didasarkan atas kemampuan kita, kemampanan kita, kecerdasan kita, hikmat kita, kefasihan kita dalam berbicara. Bukan itu dasarnya. Tapi dasarnya adalah kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang baik. Saksi-saksi Kristus yang benar di tengah-tengah dunia ini. Pekerjaan memberitakan Injil itu bukanlah pekerjaan yang didasarkan atas hikmat manusia, atas kemampuan manusia, atas kecerdasan manusia, atas kemapanan manusia, tidak. Tetapi dasar utama adalah ketika kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus ada di dalam diri kita. Maka sesungguhnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, siapapun ketika dia menerima Yesus Kristus dan dalam kepenuhan Roh, dia akan dimampukan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Kuasa di sini dituliskan dengan bahasa aslinya adalah dunamis, ya, dunamis yang kemudian berkembang maknanya menjadi dinamis atau kemudian dinamit. Nah, jadi 3 ini sebenarnya memiliki satu makna yang sama, sebuah kekuatan, sebuah kecakapan, kemampuan untuk melakukan sesuatu.
Jadi artinya apa? Bahwa Allah lah yang memberikan sebuah kecakapan, sebuah keterampilan, sebuah kemampuan dan kapasitas untuk melakukan segala sesuatu dengan segala konsekuensinya. Sehingga kita tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir, tidak menjadi cemas. Sebaliknya kita memiliki keberanian yang luar biasa. Kalau kita perhatikan, seorang Petrus yang tadi diliputi dengan ketakutan yang luar biasa. Tapi ketika kepenuhan roh nyata, pencurahan roh kudus, dia bisa berdiri tegak dan menyampaikan sebuah statement yang sangat luar biasa dengan penuh keberanian. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke sampai dengan ayatnya yang ke-30 ya, 40 sampai dengan ayat 40. Kita akan melihat di sana bagaimana Petrus itu berkhotbah secara luar biasa, saudara. Ya, yang tadinya dalam ketakutan yang luar biasa. Mengapa itu terjadi? Karena ada kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dunamis itu membuat apa? Satu kekuatan yang terus-menerus berlangsung. Sehingga apa? Spirit menjadi saksi itu tidak didasarkan atas situasi yang temporer sifatnya, tapi akan terus-menerus berkonsistensi diri dalam segala keadaan, melakukan pekerjaan baik, menjadi saksinya. Sehingga orang-orang yang dalam pimpinan roh menjadi saksi itu bukan hanya awal semangat luar biasa, mengakhirnya dengan memprihatinkan. Ada banyak orang Kristen yang memulainya dengan sangat baik, tapi mengakhirinya dengan penuh keprihatinan. Iya kan? Awalnya semangat, tapi di tengah jalan dia kemudian mati, tidak bergerak sama sekali. Karena apa? Di dalam dirinya belum dalam kepenuhan roh. Sebabnya bagi kita, mari kita buka hati kita sepenuhnya. Pencurahan Roh Kudus, peristiwa Pentakosta ini yang kita rayakan, kiranya terus mengingatkan kita untuk membuka hati, memberi ruang bagi Roh Kudus untuk tinggal sepenuhnya di dalam diri kita, supaya kuasa yang daripada Allah, dunamis itu dinyatakan dengan begitu luar biasa, sehingga kita menjadi umat Kristen yang berkonsistensi diri. Spirit kita tidak dipengaruhi oleh sesuatu dari luar, tapi spirit kita dipengaruhi oleh karena hubungan dengan Tuhan yang terjalin baik, yang memberikan kuasa yang tidak pernah padam di tengah-tengah kehidupan kita. Bagian yang terakhir, bahwa Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus dan peristiwa Pentakosta, maka memberikan satu bagian yang ketiga adalah berkaitan dengan jangkauan, Bapak Ibu. Ya. Jadi pertama apa? Saya katakan, yang pertama adalah kita memiliki tugas. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan kuasa. Dan yang terakhir, terkait dengan masalah jangkauan. Artinya apa? Wilayah tanggung jawab kita untuk melakukan tugas sebagai seorang saksi Kristus. Firman Tuhan berkata kepada kita dalam ayat yang ke-8 tadi, mengatakan begini, sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi terkait dengan jangkauan gereja Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang saksi adalah seluruh bumi. Iya kan? Dimulai dari apa dikatakan Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, para murid pada waktu itu terbelenggu dengan pola pikir bahwa kerajaan Allah itu hanya berlaku bagi Israel. Yesus Kristus datang hanya untuk Israel. Sehingga yang dipikirkan oleh mereka adalah kedatangan Mesias itu hanya memulihkan kerajaan bagi Israel secara politik lagi. Ya, sebuah kesalahan di dalam memahami dan memaknai kemesiasan Kristus. Yesus berusaha membuka pola pikir mereka bahwa kedatangan Allah atau kerajaan Allah itu berlaku bagi seluruh dunia, memulai dari Yerusalem. Yerusalem sedang dalam konteks intern, kita sendiri, keluarga kita, sekolah kita, pekerjaan kita, ya, dalam ruang lingkup yang ring satu gitu loh, intern kita sendiri. Tapi kemudian jangan lupa bergerak keluar. Jadi kita jangan mau terbelenggu hanya urusan intern kita. Kadang-kadang kita terlalu berpikir berbuat sesuatu yang hanya dalam ruang lingkup keluarga kita, padahal kita perlu keluar. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jangkauan tugas
menjadi saksi Kristus adalah dari dalam, kemudian bergerak keluar sampai ke ujung bumi, semakin luas dan semakin luas. Tanggung jawab kita gereja Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bangun semangat bagi kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dalam situasi yang seperti apapun, kapanpun itu berlangsung. Mari kita menjadikan diri kita sebagai saksi Kristus, karena kita tahu Roh Kudus telah dicurahkan dan memberikan kuasa dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Materikan dalam hati kami semua ya Bapak, supaya semakin membangunkan spirit bagi hidup kami untuk mengoptimalkan kuasa Tuhan, sehingga kehidupan kami berdaya sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.